hayat, sama, basar, kalam itu melekat pada ruh. Ruh kita lah yang kuasa, ruh kita itulah yang kehendak, ruh kita itulah yang hidup, ruh kita itulah yang tahu, ruh kita itulah yang melihat, ruh kita itulah yang mendengar, ruh kita itu yang berkalam. Jadi yang lahirnya apa? Penampilan. هل أتى على الإنسان حين Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatuli ma'atini muhabbatat rahman. Yang saya hormati Bapak Ketua Porjalimar 38, Bapak Haji Dadang Suandi beserta Ibu, dan yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Nur Said serta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah takdirkan kita dapat sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim subuh sesuai dengan jadwal yang dibuat pengurus, bahwa pagi hari ini waktu diberikan kepada saya. Kita sudah banyak mengkaji tentang tauhid ini. Pada intinya adalah bagaimana kita mengaitkan keyakinan kita dengan keesaan Allah. Kita tidak perlu mentauhidkan Allah, karena memang Allah itu sudah tauhid. Yang kita lakukan adalah mengaitkan keyakinan kita pada keesaan Allah. Ya, kita duduk pada keesaannya. Kita sudah mengkaji dari sifat-sifatnya yang kita kenal dengan sifat 20. Itu yang agak mudah kita memahami tauhid itu melewati atau melalui kajian sifat 20. Tetapi kita mengkaji sifat 20 itu mesti kita kaitkan dengan diri kita. Jadi bukan hanya sekedar hafalan, ya. Makanya sering kita mengkaji sifat 20 itu yang sudah lama mengkajinya, tapi kita tidak bisa duduk di tauhidnya. Kenapa? Karena setiap kita mengkaji sifat itu kita kaitkan di luar diri kita. Nah, kalau kita bawa keluar diri kita, maka kita agak susah memahaminya. Maka kajian sifat 20 mesti dikaitkan dengan diri kita. Jadi kita tidak mengambang. Ya. Jadi kalau kita bawa keluar diri kita, itu kita agak mengambang. Ya, untuk memahami tauhid itu harus kita kaitkan dengan diri kita sendiri. Dari beberapa kali pertemuan beberapa waktu yang lalu kita sudah coba gambarkan itu. Misalnya ketika Allah bersifat wujud, artinya ada. Mana buktinya bahwa Allah itu bersifat wujud pada diri kita? Yaitu adanya tubuh kita. Karena adanya kita dikatakan ada ketika kita melihat adanya tubuh kita. Ketika kita tidak melihat adanya tubuh kita, maka kita katakan tidak ada. Itu satu. Jadi sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menunjukkan dirinya Allah. Ya. Nah, yang kedua itu ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5.
Ya, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala bin nafsi, dan wadaniyat. Itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini lebih kepada sifat khabariyah, karena dia tidak melekat kepada zat. Dia ada pada zihir tapi tidak ada pada kharij. Artinya ada pada pemikiran tapi tidak ada pada kenyataan. Qidam misalnya terdahulu. Seperti apa sih wujudnya qidam, kan nggak kelihatan. Ya. Qidam itu hanya mengkhabarkan bahwa Allah itu mustahil terkemudian. Allah itu terdahulu dari segala makhluk, mustahil terkemudian. Dulu pernah saya contohkan seperti kita mengatakan meja ini baru. Mana buktinya baru? Kan nggak ada wujud barunya itu. Yang ada itu menceritakan atau mengkhabarkan bahwa meja itu tidak usang. Itu sifat khabariyah. Baqa juga begitu. Qiyam ta'ala bin nafsi wa daniyat, itu semuanya adalah sifat salbiyah. Tapi ketika kita masuk pada sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu semuanya melekat pada zat. Qadrat itu kuasa. Kuasa itu artinya mustahil, Allah Ta'ala itu lemah. Nah, ketika kita kaitkan kepada diri kita, kita bisa tunjukkan bahwa kita punya kuasa. Kuasa kita melangkahkan kaki, kuasa kita mengangkat tangan, kuasa kita mengangkat sesuatu barang. Itu bisa kita buktikan. Nah, begitu juga iradat, keinginan. Nah, Allah fa'alun lima yurid, berbuat sekehendaknya. Ketika sifat iradat itu ditampilkan ke diri kita, maka nampak ada keinginan. Ingin datang ke Nur Said untuk mengikuti pengajian subuh, ada keinginan. Ingin buat rumah, ingin beli mobil, macam-macam, banyak keinginan-keinginan. Nah, keinginan-keinginan itu merupakan penampilan daripada sifat iradatnya Allah. Ilmu itu tahulah kita api itu panas, tahulah kita air membasahi, dan lain sebagainya. Nah, di sifat tahu itu bisa kita buktikan. Ya, kita tahu membaca, bisa kita buktikan, kita baca-baca. Ya, kita tahu bahwa pada Ahad pertama ada pengajian Nur Said, datang kita. Ya, karena kita tahu ada pengajian. Nah, jadi artinya sifat tahu itu ada pada diri kita. Ya. Qadrat, iradat, ilmu, hayat. Hayat itu hidup. Nah, kita buktikan juga kita hidup dari kecil menjadi besar, besar menjadi dewasa, dewasa menjadi tua, dan lain sebagainya. Nah, ada buktinya. Bergerak badan kita, bisa kita, ya ada keinginan karena kita hidup. Sama begitu juga kita mendengar, ya. Ya, buktinya kita mendengar, apa yang ditanya orang kita bisa jawab. Kenapa? Karena kita mendengar apa yang ditanyakan. Ya. Basar juga begitu, melihat. Ya. Kalam juga begitu. Nah, jadi sifat 7 itu artinya sifat ma'ani, ternyata itulah sifat yang disifatkan Allah kepada diri kita. Itu yang pertama perlu kita pahami dalam kita mengkaji tauhid. Artinya sifat-sifat ma'ani, sifat yang 7 itu ada betul pada diri kita ini. Nah, sehingga kita merasakan betul bahwa kita ini hidup, kita ini tahu, kita ini ada kehendak, kita ini ada kuasa, kita ini melihat, mendengar, dan bisa berkalam. Ini langkah pertama, menyadari betul bahwa sifat itu ada pada diri kita. Ya. Setelah kita menyadari betul itu ada pada diri kita, kita telusuri lebih jauh. Benar nggak itu punya kita? Nanti ya, jadi kita sudah tahu, sudah paham, ya. Kita bisa berjalan karena kita kuasa melangkah. Kita bisa melihat karena mata kita melihat. Kita bisa mendengar, telinga kita mendengar.
ada keinginan dan lain sebagainya dari sifat 7 tadi. Setelah kita menyadari bahwa itu ada pada diri kita, mulailah kita bertanya, benar enggak ini punya kita? Benar enggak saya ini melihat? Benar enggak saya ini mendengar? Kalau saya punya pendengaran, kalau saya punya penglihatan, dari mana saya dapat? Ya. Saya enggak pernah bikin, saya enggak pernah beli, saya enggak pernah tanam, kok punya? Nah, dari mana kita dapat ini? Nah, itulah keyakinan kita. Akhirnya kita temukan, ya, Allah lah menciptakan segala sesuatu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menjadikan kamu dan apapun yang kau perbuat. Jadi yang ada pada kita ini ternyata bukan punya kita. Kita naik selangkah dulu, ya. Ini selangkah dulu kita naik. Tubuh yang melihat, benar enggak mata kita melihat? Tubuh kita punya telinga, telinga untuk mendengar. Benarkah telinga kita mendengar? Lalu tubuh kita hidup, benarkah tubuh kita ini yang hidup? Ternyata diinformasikan bahwa manusia ini ada jasmani, ada ruhani. Kalau benar tubuh yang kasar ini yang hidup, kenapa ada mayat? Dia tidak hidup. Kalau benar mata yang kasar ini melihat, kenapa mata mayat sudah tak melihat? Kalau benar telinga kita ini yang mendengar, kenapa mayat yang masih punya telinga tapi sudah tidak mendengar lagi? Nah, ternyata ya, tubuh yang kasar ini hanya menampilkan saja. Dia hanya menampilkan apa yang dilihat oleh ruh kita. Jadi yang melihat itu ternyata bukan mata, ruh kita yang melihat. Yang mendengar bukan telinga, tetapi ruh kita itulah yang mendengar. Yang hidup bukan tubuh, tapi ruh kita itulah yang hidup. Nah, maka sifat 7 itu melekat pada ruh. Jadi kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu melekat pada ruh. Ruh kita lah yang kuasa, ruh kita itulah yang kehendak, ruh kita itulah yang hidup, ruh kita itulah yang tahu, ruh kita itulah yang melihat, ruh kita itulah yang mendengar, ruh kita itu yang berkalam. Jadi yang lahirnya apa? Penampilan saja, menampilkan. Apa mulut bisa ngomong? Enggak, mulut tidak bisa ngomong. Mulut ini tidak ubahnya seperti speaker itu. Orang yang tak paham speaker itu bisa ngomong, tapi orang yang mengerti speaker itu hanya penyampai suara. Ya, yang ngomong bukan speaker itu, yang ngomong ya yang ngomong itu. Nah, yang ngomong itu siapa? Nah, masuk kita ke ruh tadi. Ruh itulah yang berbicara, ya. Ruh kita itulah yang melihat, dan seterusnya dari sifat 7 tadi. Nah, sampai di sini pahamlah kita bahwa tubuh yang kasar ini sebenarnya mati. Dia hanya sekedar menampilkan saja, ya. Casing tubuh yang kasar ini tidak ubahnya seperti casing, tidak ubahnya seperti baju pakaian. Nah, maka ketika ruh kita sudah tidak lagi dalam tubuh, maka tubuh tak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang disebut mati, kata orang. Jadi yang namanya mati itu ruh kita menanggalkan pakaian, ya. Itu yang namanya mati. Atau disebut juga, ya, selesai perkhidmatan kita kepada yang punya amanah, yang memberi amanah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai. Karena pada waktu yang lalu pernah saya sampaikan, tugas kita hidup di dunia ini ada 2. Sebagai khalifah Allah di muka bumi dan sebagai penanggung diri rahasia. Ya.
sebagai khalifah Allah di muka bumi. Itu artinya kita ini diamanahkan oleh Allah, diberi amanah oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Ada yang pernah kita kaji tempoh hari. Jadi kita ini, manusia ini sebagai alat peraganya Allah untuk memperagakan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Allah Maha Pengasih, kita peragakan, suka memberi, suka nolong orang. Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang, kita tampilkan sayang kepada semua makhluk Allah. Tak pilih-pilih, tak ada kebencian, ya. Kepada manusia, entah manusia beriman, dia manusia kafir, sama aja, sayang aja makhluk Allah semua. Tak ada rasa kebencian. Ada orang senang dengan kita, ada orang benci dengan kita. Tapi gimana kita numbuhkan rasa sayang? So Allah tidak pernah benci kepada hambanya. Nah, itu sifat rahim. Jadi kita menampilkan sifat Allah yang bernama rahim. Mungkin orang benci pada kita, ya enggak masalah, itu sifat dia, kemauan dia. Tapi bagaimanapun dia adalah hamba Allah, kita sayangi juga. Maka dalam istilah tasawuf, sayangi orang yang membenci kepadamu. Nah ini agak susah nih Pak, menyayangi orang yang benci sama kita. Ya, kalau kata-katanya gampang disebut, tapi prakteknya orang udah benci kok kita sayangin gitu. Lagi orang nggak benci aja susah benar kita mau sayang. Kadang-kadang sayang itu kalau ada uang, kalau ada uang mau dibuang. Ada landasan. Nah, tapi dalam tauhid enggak itu, timbul rasa sayang. Sayang kepada sesama makhluk Allah, manusia, sayang kepada tumbuh-tumbuhan, sayang kepada hewan gitu. Nah, timbul rasa sayang. Nah, itu kita sedang menampilkan sifat Allah yang bernama Rahim tadi. Nah, begitu juga misalnya sifat Al-Muluk. Al-Muluk itu kan raja, ya, pemerintahan, penguasa, ya. Nah kalau kita manusia ini kan ada tata cara untuk menduduki suatu jabatan, bisa dipilih, bisa ditunjukkan. Apapun caranya, pada saat kita mendapatkan jabatan itu, ketahuilah sebenarnya kita sedang menampilkan sifat Al-Muluk, sedang menampilkan sifat Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Nah, kalau para pejabat itu tahu betul kalau dia sedang menampilkan sifat Al-Muluk, pasti dia akan mencontoh bagaimana Allah berkuasa. Ya, Allah sayang kepada semua hambanya. Hambanya beriman, disayangi Allah. Enggak beriman pun disayangi oleh Allah. Ya, enggak ada kebencian. Ya. Hamba ibadah kepada Allah dikasih rezeki sama Allah. Hamba tidak mau ibadah kepada Allah tetap dikasih rezeki, dikasih sehat sama Allah. Enggak ada dendam lah. Ini enggak yang disayangi, yang milih aja, yang enggak milih dibenci. Gimana ini? Katanya sifat Al-Muluk itu merupakan ya, penampilan, ya, kita menampilkan sifat Al-Muluk tadi dari jabatan itu. Nah, kalau semua pejabat, semua pemimpin menyadari betul kalau jabatan itu adalah penampilan dari sifat Al-Muluknya Allah, pasti dia akan taat tunduk kepada Allah. Kenapa? Enggak mungkin dia dapatkan itu kalau tidak diberi amanah oleh Allah. Tapi kenapa sebahagiannya setelah dapat jabatan malah durhaka sama Allah begitu? Ya, kadang-kadang bicara Islam saja, bicara tauhid tidak boleh begitu. Ini kan masya Allah kedurhakaan yang besar kepada Allah. Padahal dia jadi pejabat atas rahmat dari Allah. Makanya kelak mesti akan diminta tanggung jawab itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Semua kamu itu pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungan jawab dari apa yang dia pimpin. Ya. Sadar ajalah kita. Silakanlah berbuat apa yang bisa kita lakukan. Ya, mumpung masih punya jabatan, tapi awas satu ketika akan dipertanggungjawabkan. Yang baik akan dibalas baik, yang jelek akan dibalas jelek. Kalau kita menyusahkan orang, tunggu saatnya Allah akan susahkan juga.
Kalau kita membuat orang senang, insya Allah Allah turunkan rahmatnya supaya senang juga. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi artinya semakin banyak sifat-sifat Allah kita tampilkan dalam hidup kita ini, insya Allah semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Itu satu amanah. Itu kan diminta tanggung jawab. Jadi kita tidak semaunya kita hidup di dunia ini, ada maksud, Pak. Ya. Nah, kalau kita semua menyadari tujuan kita menampilkan sifat Allah di muka bumi, insya Allah aman kita dalam hidup ini. Nggak ada bully membuli, nggak ada gontok-gontokan, nggak ada dendam. Karena Allah tak pernah dendam kepada hamba. Ya. Tapi itu yang kadang-kadang kita belum menyadari. Ya, kalau itu semua adalah penampilan daripada sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, kita tampilkan suka memberi. Allah Maha Penyayang, kita tampilkan sayang. Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, kita tampilkan suka memaaf. Jadi kalau mendendam, nah itu bukan sifat Allah, itu sifat belis itu. Jadi kalau kita tersinggung lalu kita dendam sampai berhari-hari, berbulan-bulan enggak teguran, ketahuilah kita lagi menampilkan sifat iblis. Ya, bentuknya kita manusia, tapi sifatnya kita memakai sifat iblis. Artinya kita ya khalifah iblis, bukan khalifah Allah. Kalau khalifah Allah suka memaafkan kesalahan orang, ya. Sekecil apapun kesalahan kita kepada orang, suka meminta maaf. Sebesar apapun kesalahan orang pada kita, suka memberi maaf. Nah, sebab Allah tidak pernah dendam, Pak. Itu ya. Ya udah banyak betul kesalahan kita, dosa kita, tapi Allah tetap kasih rezeki, kasih sehat, gitu ya. Kalau ngedendam, waduh, baru begitu buat kesalahan sedikit, langsung cabut tali kakinya. Nah, tapi Allah enggak sifat dendam, enggak, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita di dunia ini adalah menampilkan penanggung diri rahasia. Penanggung diri rahasia. Mana yang diri rahasia itu? Ya. Diri kita ini ada 4 lapis, itu yang sering kita kaji. Lapis pertama disebut tubuh yang kasar atau jasmani. Lapis kedua hati, lapis ketiga nyawa, lapis keempat rahasia. Nah, jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia. Dan ini dapat dilihat dari kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat itu terhimpunlah di situ sifat 20. Ini juga sudah berulang kita kaji. Sifat 20 itu dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nafsiyah terhimpun pada kalimat la, salbiyah terhimpun pada kalimat ilaha, ma'ani terhimpun pada kalimat ilah, sedangkan ma'nawiyah terhimpun pada lafaz jalalah Allah. Jadi la ilaha illallah. Jadi 4 suku kata ini menghimpun sifat 20 itu. Nah, kalau kita coba bawa ke diri kita, ya, la itu menghimpun sifat nafsiyah. Nafsiyah itu wujud. Wujud pada kita ya tubuh, adanya tubuh kan ya. Maka la menunjukkan tubuh kepada kita. Ilaha sifat salbiyah, menghimpun sifat salbiyah. Tidak bisa dilihat bentuknya apa, hanya bisa diyakini hati saja. Maka sifat ilaha, sifat salbiyah tadi yang terhimpun pada kalimat ilaha itu menunjukkan hati kepada kita. Kemudian kalimat ilah menghimpun sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 6 sifat ya tergantung kepada hayat. Dengan adanya hayat maka muncullah qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi yang menjadi inti masalahnya apa? Hayat, hidup itulah. Dengan adanya hayat maka ada kodrat pada kita, ada sama, ada basar, ada kalam. Nah, hayat itu menunjukkan nyawa pada kita.
Nah, jadi kalau mau merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam diri kita, coba rasakan hayat itu pada diri kita. Ada enggak hayat? Ada. Coba dirasakan itu. Ada. Nah, itu satu. Nah, ya, apa namanya? Sifat ma'ani ada pada apa namanya nyawa pada kita. Nah, lafaz jalalah Allah itu menghimpun sifat ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Itu tidak tampak, ya, dia ada pada zihin tapi tiada pada kharij. Artinya ada pada keyakinan tetapi tidak bisa dibuktikan secara nyata. Sebab yang tampil ke permukaan itu adalah sifat ma'ani. Hayyun yang menghidupkan, buktinya apa? Dia hidup, ya. Sami'un yang membuat ada pendengaran, buktinya dia mendengar. Jadi yang tampil ke permukaan sifat ma'ani. Yang sifat ma'nawiyah tersimpan di dalam rahasia namanya pada kita, gitu. Jadi kalimah la ilaha nyawa dan rahasia kita. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, artinya kita sebenarnya lagi membaca diri sendiri, menafikan yang ada pada kita selaku hamba untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Maka sering-seringlah kita sebut kalimat la ilaha illallah itu supaya terasa betul di diri kita. Makanya zikir kita dalam amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah menggunakan dua bahasa. Yang pertama bahasa lisan dengan ucapan la ilaha illallah. Yang kedua bahasa tubuh dengan angguk-anggaknya. Ini bahasa tubuh, ini la ilaha illallah, tapi bahasa tubuh. Nah, itu la ilaha illallah. Jadi bukan sembarang geleng, ya, tapi tubuh kita ngomong la ilaha illallah. Artinya mulai dari ucapan sampai ke perbuatan. Tidak lagi merasa kita yang berbuat, ya. Kan ucapan kan mewakili segala ucapan, ya. Tubuh angguk-anggak mewakili semua perbuatan. Jadi apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, yakini bahwa itu Allah yang punya kuasa, bukan kita. Nah, nanti kita masuk kepada sifat suhud pandang. Nah, setelah kita paham itu, mulai kita terapkan dalam hidup kita. Suhudul wahdah fil wahdah. Pandang satu dalam satu. Ya. Face to face. Seperti kita ngaca. Kalau kita ngaca, yang kita pandang cermin, yang kita lihat bayangan di dalam cermin. Maka saya bilang, yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, bukan. Yang di dalam cermin itu bukan tubuh kita. Kalau wajah kita dalam cermin itu coba pencet-pencet, kesakitan nggak ada? Enggak, malah pecah kacanya. Nah, yang ada di dalam cermin itu bayangan dari wajah kita. Nur namanya. Jadi walaupun dia merupakan bayangan, maka serasa-rasa melihat wajah kita yang asli. Itu ya. Ya. Karena walaupun kita punya wajah, nggak pernah kita bisa melihat wajah kita sendiri kalau nggak pakai cermin. Nah, itu jadi artinya yang di dalam cermin itu adalah bayangan. Suhudul wahdah fil wahdah. Pandang satu dalam satu. Itu bawa ke diri kita sendiri. Nah, tinggal lagi kita mengkaji lebih jauh dalam tasawufnya. Nah, yang bercermin siapa? Cerminnya yang mana? Bayangan dalam cermin itu yang mana? Dalam diri kita ini. Ya. Mana yang disebut cermin? Nah, mana yang disebut bayangan dalam cermin? Mana yang disebut dengan yang bercermin? Nah, bayangan di dalam cermin itu adalah wujud muhat namanya. Itu nyawa pada kita, ruh kita. Cerminnya itu sendiri wujud yang am, hati pada kita. Sedangkan yang bercermin wujud muhat, rahasia pada kita. Jadi rahasia diri kita bercermin. Pakai apa dia bercermin? Pakai wujud am, hati pada kita. Tampak di bayangan dalam cermin. Siapa? Si wujud, si apa namanya, ruh kita. Ya. Atau yang disebut dengan ayan sabitah.
Nah, jadi walaupun kita melihat bayangan cermin, serasa-rasa kita melihat wajah diri kita yang sebenarnya. Walaupun kita melihat bayangan ruh kita, serasa-rasa melihat adanya Allah gitu. Itu namanya kita ya melihat bayangan dalam cermin. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini suhudul wahdah fil wahdah. Nanti akan naik suhudul wahdah fil kasrah. Pandang satu dalam banyak. Ya. Kita memandang yang banyak terlihat satu. Nah, kita ini kan banyak nih. Ya. Walaupun banyak manusia di dunia ini, itu makhluk Allah semua itu. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, kan banyak ada. Lalu kemudian manusia, miliaran manusia itu. Ya, kita perkecil aja lah, nggak usah kita mikirin orang di luar sana itu kebanyakan. Kita lihat aja yang ada di dalamnya nih, ya kan? Banyak kan kita ini. Coba pandang satu dalam yang banyak ini. Ada nggak di antara kita yang hidup tidak pakai hayat Allah? Nggak ada kan? Semua pakai hayat Allah. Nah, hayat Allah itu yang dilihat. Jangan lihat Pak Suryadinya gitu. Kita ini kadang-kadang hanya melihat personnya. Pernah dulu Pak, saya ngasihkan ceramah menjelaskan itu seperti ini di satu masjid di Bandar Lampung, nggak usah sebutkan siapa orangnya dan di mana. Ya, waktu itu baru saya talqin dzikir. Saya bilang ini tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Saya mengambilnya dari Abah Hanom Suryalaya. Abah Hanom mengambilnya dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak mengambil dari Syekh Toha. Syekh Toha mengambil dari Syekh Khatib. Saya bilang, begitu saya sebut, langsung nunjuk, saya langsung jemaah. Jangan sebut-sebut ulama di luar itu, cukup ulama kita di Lampung ini aja. Astagfirullahaladzim. Saya akan menceritakan silsilah. Nah inilah, tidak tahu merasa tahu begitu. Akhirnya sok tahu. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tahu itu ada 4 model Pak. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah ini sok tahu itulah. Dia tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya nggak tahu. Itu satu model. Ada orang yang tidak tahu, tetapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Nah, akhirnya dia mau belajar, dia dengerin gitu. Ya, nggak peduli gurunya anak kecil, nggak masalah. Ya, nah. Kadang-kadang kita belajar sama anak-anak kita, cucu kita, mereka lebih tahu. Ada anak kita misalnya ahli komputer, kita yang orang tua yang ngerti mencet mana yang mau dipencet, kata. Anak kita memang ahlinya itu, belajar sama mereka nggak masalah. Jangan kita ego pula, nggak mau belajar sama anak-anak. Ya. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu ya, anak itu lebih tua dari bapak banyak. Anak kita lebih tua dari bapaknya. Anaknya sudah ngerti sama Allah, udah rajin sholat, bapaknya lagi rajin judi. Mana yang tua itu? Anak lebih tua udah ngerti sama Tuhan, bapaknya belum. Nah yang belum ngerti itu masih anak-anak Pak. Yang sudah ngerti itu orang dewasa. Nah, saya bilang kalau kajian tasawuf itu banyak sekali anak lebih tua dari bapak. Nah ini yang kedua. Ada orang yang tidak tahu tapi dia tahu kalau dia nggak tahu. Dia nggak mau malu-malu belajar itu ya. Ya, kepada siapapun. Ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Ini yang banyak terjerembab. Sampai guru mesum sama murid. Itu kenapa? Dia tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tahu gitu. Ya, ada pejabat yang korupsi, bukan nggak tahu kalau maling itu haram, tahu tapi seorang nggak tahu. Ini namanya orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dia tahu gitu. Banyak yang terjerumus. Nah yang keempat, orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Dia akan menjaga dirinya. Ya, kayak kerbau itu Pak. Cobalah perhatikan. Kerbau itu kalau baru tumbuh tanduknya, oh pematang sawah itu rusak-rusak itu Pak. Ya, mulai dihantamnya terus pakai tanduk. Tapi kalau kerbau yang tanduknya sudah 1/2 meter begini, diam dia.
nggak mau macam-macam dia. So tahu betul dia, gelengkan sekali tembus pelut orang itu, kasihan. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu, dia akan menjaga dirinya, dia beri nasihat sama orang, gitu ya. Dia tunjukkan mana yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini coba pandang yang satu dalam yang banyak. Nah sekarang kita coba bawa ke diri kita. Ya, kalau saya bawa keluar semua itu nanti agak tambah jauh pahamnya. Sekarang bawa ke diri. Apa yang ada diri kita ini? Ada hayat, ada ilmu, ada sama, ada basor, ada kalam, kan gitu, sifat 7 lah. Ya kan? Nah sifat 7 ini kan banyak nih. Kalau sama lengketnya ke telinga, kalau basor lengket ke mata, itu ya. Kalau hayat lengketnya ke tubuh, itu. Nah, ada qadar, ada iradat, gitu. Itu kan banyak. Nah, dari sekian banyak yang kita lihat dari sifat 7 ini, coba lihat satu saja, hayat. Ada hayat aja. Ya, nah. Kita tidak lagi melihat sama basor kalamnya, kita lihat hayatnya. Ternyata dari hayat itulah munculnya sifat yang 6 macam itu. Pandang satu dalam yang banyak. Pandang Allah dari segala apa yang kau pandang. Lihat Allah dari apa yang kau pandang. Nah, disinilah begitu kita melihat ada yang berbuat jahat, gitu ya. Nah, secara hakikat Allah lah yang memperagakan afalnya. Ada orang berbuat baik, Allah juga yang memperagakan afalnya. Cuman setelah tampil ke permukaan jadi syariat. Ketika sudah jadi syariat, nah di situ berlaku hukum, gitu ya. Ada orang berbuat jahat, nah secara syariat kita wajib menegur, wajib meluruskan. Ada kewajiban kita. Ya, apakah akan menjadi lurus ketika kita meluruskan? Belum tentu juga. Apakah orang itu akan benar setelah kita tunjukkan kebenaran? Belum tentu juga. Boleh jadi dia nggak mau ngikut, gitu. Allah perintahkan supaya zikir. Rasul perintahkan, ya, perbanyak zikir la ilaha illallah. Itu kata Rasul, jadidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Berimanu dengan banyak nyebut la ilaha illallah. Rasul yang nyampaikan itu. Lalu saya sampaikan sama Bapak Ibu semua. Apa Bapak mau ikut semua? Belum tentu. Ada juga yang masih mikir-mikir tuh. Masa iya mau dikeras-keraskan zikirnya? Nah, ada ya. Apa iya harus kita zikir la ilallah terus menerus? Nah, masih ada penolakan. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dasarnya? Masih ada penolakan. Apa orang mengikut semua? Belum tentu. Allah yang berkehendak. Maka saya bilang, Bapak Ibu yang tergerak hatinya mau belajar zikir, mau ngamalkan zikir, itu bukan kebetulan, tapi pilihan, dipilih oleh Allah. Siapa yang akan diselamatkan? Manusia di dunia banyak, Pak, tapi tidak semua beriman. Yang beriman banyak, tidak semua yang takwa. Yang takwa banyak, belum tentu dia ikhlas. Nah, jadi siapa yang ditunjuk oleh Allah, siapa yang akan ditarik oleh Allah untuk diselamatkan? Allah yang berkehendak. Yahdillah may yasha wa yudillu may yasha. Allah beri petunjuk siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Maka saya walaupun saya nyampaikan begini, itu ada hadisnya, ada nggak ngikut nggak masalah. Saya nggak untung kok kalau Bapak ikut. Ya, nggak ngikut juga saya nggak rugi. Gitu. Cuman saya hanya menyampaikan, gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ketika kita berhasil mengajak orang berbuat baik, janganlah kita merasa bangga. Bukan keberhasilan kita, karena Allah memberi hidayah kepada yang bersangkutan. Itu aja. Ketika orang tidak mau mengikuti apa yang kita sampaikan, tidak mau ikut zikir, nggak usah frustasi, nggak usah kecil hati. Bukan kegagalan kita, tapi Allah belum berkehendak untuk memberi petunjuk sama yang bersangkutan. Ya sudah, itu aja. Jadi berhasil tidak akan sombong, gagal pun tidak akan frustasi. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami cuma nyampain sejelas-jelasnya, udah.
Siapa yang akan diberi petunjuk sama Allah? Allah sendiri yang menentukan. Maka saya bilang bersyukur ketika hati kita tergerak mau belajar zikir. Bersyukur ketika hati kita mau melaksanakan zikir. Itu bukan kebetulan tetapi pilihan. Dipilih oleh Allah. Maka ya, Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya suhudul wahdah fil kasrah, pandang satu dalam yang banyak. Dari sekian banyak, pandang Allah. Allah lah yang hidup, Allah lah yang tahu, Allah yang kuasa, Allah yang kehendak, Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang berkalam. Ya. Lalu kemudian pandang banyak dalam satu. Nah, ketika pandang banyak dalam satu, kata, ibarat kita memandang sebuah biji mangga. Ada satu biji mangga yang kita pandang, kata. Tapi kita melihat dalam biji mangga itu banyak, Pak. Ada akarnya, ada batangnya, ada kulitnya, ada dahannya, ada ranting, ada daun, ada kembang, ada buah. Wah, banyak. Yang kita pandang satu, tapi kita lihat banyak. Suhudul kasrah fil wahdah. Pandang banyak apa? Suhudul kasrah fil wahdah. Jadi di dalam kita memandang satu, terlihatlah yang banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita sampai pada pandangan seperti itu, insya Allah akan timbul rasa kasih sayang. Timbullah kita rasa kasihan. Tidak ada rasa kebencian. Kita benci kepada orang, sama aja benci sama diri sendiri. Saya benci sama Pak Suryadi misalnya. Apa urusan saya? Ya, menjadikannya enggak. Ngasih nyawa enggak, ngasih makan juga enggak. Kok saya benci sama dia? Jadi yang sakit siapa? Bukan Suryadi, saya yang sakit, kata. Ya, hati saya yang sakit. Ya, ya. Orang enggak ada masalah, benci aja. Orang lagi zikir, la ilaha illallah, benci aja sama zikir. Yang sakit siapa? Bukan yang zikir yang sakit, yang membenci itu yang lagi sakit, hatinya sakit. Ada ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu jadi ketika kita memahami ya apa yang kita pandang, kita lihat adanya Allah. Jadi dalam kalimat zikir tadi ya, kemudian kita bawa kepada diri kita sendiri sehingga timbullah keyakinan kita kepada Allah, tauhid ya, mengesahkan, mengaitkan keyakinan kita dengan keesaan Allah. Nah, setelah kita paham mengaitkan keyakinan kita kepada keesaan Allah, maka masuklah kita kepada tauhid yang empat ya, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Seperti apa tauhid yang empat ini? Insya Allah bulan depan kita kaji. Nah, saya kira demikian saja. Nah, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, masih ada waktu untuk sesi pertanyaan. Silakan untuk pertanyaan. Pertanyaannya tidak lebih dari salah. Ada lagi itu ya. Duluan. Oh, silakan. Mana belakang belakang ini? Hah? Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya, kalau kita lihat yang berkembang di masyarakat, itu kita mempelajari agama ini ada dari hulu ke hilir. Contohnya banyak yang berkembang, kita belajar tasawuf, fikih dan sebagainya. Di hilirnya itu bagaimana kita itu baik sama orang, kemudian kita bisa menolong orang, membantu orang, dan kita bisa ikhlas sama orang. Itu satu. Kedua, orang ngambil di ujung, saya tidak mau belajar agama, saya mau yang baik yang tadi. Nah, ini hukumnya gimana Ustaz? Jadi ada hulu dan hilir. Kalau saya gambarkan Ustaz, itu saya nggak peduli dengan pelajaran tadi. Yang penting saya baik aja sama orang, ikhlas, menolong, membantu dan seterusnya. Tapi ada yang belajar dari ujung tapi nyatanya nggak bisa mengeksekusi tujuan daripada belajar agama itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, satu aja dulu ya, kita jawab ini. Kita ini menjalani hidup ini mengikuti ketentuan Allah dan Rasul. Ya, itu yang pertama. Ya. Jadi tidak mengikuti kehendak nafsu kita.
Baik kata kita, belum tentu baik kata Allah. Ya. Ada orang berbuat baik, kata kita udah bagus betul dia, tapi berbuat baik sama makhluk tapi durhaka sama Allah. Baik apa enggak ada? Sama tetangga berbuat baik dia, sama ayah ibunya dilawan kata. Kira baiknya Allah orang ini. Nah, itu. Atau benar perbuatannya tapi nggak ngikuti ketentuan Allah. Nah sekarang saya tanya, Bapak misalnya katakanlah ya kepala sekolah di satu sekolah, misal karena kan udah pensiun. Lalu Bapak ngasih ujian kepada anak-anak, ya, anak-anak yang ikut ujian ini sudah terdaftar, ya, semua sudah terdaftar. Ada orang luar ngintip-ngintip dari luar, betul semua jawabannya, cuman dia tidak terdaftar. Bapak beri nilai apa enggak dia? Nah, itulah gambarannya. Orang dari luar ngintip-ngintip, ya, dijawabnya bagus, jawab benar, cuman enggak terdaftar sebagai siswa, enggak Bapak kasih nilai enggak? Jadi jangan hanya ngeliat baik kata kita, kata Allah nggak bagus itu, ya toh. Berbuat baik kata dia sama orang, tapi Allah sendiri didurhakainya. Suruh Allah beriman nggak mau beriman, suruh beragama nggak mau beragama, ya kan? Nah berbuat baik sama tetangga, sama bapaknya dilawan, itu gambarannya. Nah, jadi jangan kita baik menurut perbuatan saja. Baik itu di mana letak baiknya itu? Kembalinya kita ke Allah, Pak. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Terbaik ukuran Allah, bukan ukuran kita, Pak. Artinya ukuran Allah kembalinya kita ke Allah. Sebab tadi saya katakan tugas kita di dunia ada dua, ya. Pertama sebagai khalifah menampilkan sifat-sifat Allah, yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Nah, sebagai penanggung diri rahasia ada 4 tugas kita, Pak. Yang pertama wajib mengenalinya, yang kedua wajib menjaganya, yang ketiga wajib memujinya, dan yang keempat wajib mengembalikannya. Ayyukum ahsanu amala, artinya siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, yang mampu menjalankan 4 ini. Nah, dia kenal kepada penanggung diri rahasia itu siapa. Satu, yang kedua dia mampu menjaganya. Untuk menjaga ikuti petunjuk Rasul untuk menjaganya. Ini yang ketiga memujinya. Bagaimana cara memujinya? Ikuti petunjuk Allah dan Rasul. Yang keempat mengembalikannya sebelum ajal tiba. Jadi bukan kebaikan-kebaikan yang perbuatan saja. Ini 4 ini mampu nggak diselesaikan? Maka saya bilang tadi baiknya bukan baik menurut pandangan kita, menurut pandangan Allah, kata. Jadi kita wajib mengenal siapa diri rahasia kita ini. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Dalam manusia memperhatikan tentang dirinya, dari apa diciptakan. Kaji diri. Satu, itu perintah Allah itu. Allah aja nggak dituruti, gimana katakan baik gitu. Satu, yang kedua, ya, kita wajib menjaganya. Ya, bagaimana menjaga? Kalau bahasa umumnya menjaganya itu, Pak, ini bahasa umum. Kalau dulu turun ke bumi dalam keadaan suci bersih, bagaimana supaya kembali nanti juga dalam keadaan suci bersih? Yaumala yang qaumalu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada suatu hari nanti anakmu, istrimu, hartamu enggak bisa bantu sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari selain Allah. Kita berbuat baik merasa kita yang berbuat apa enggak gitu. Nah, masih punya kuasakah kita? Masih punya ilmu kah kita? Masih punya harta kita? Itu masih kotor, Pak. Belum bersih. Jadi bersih dimaksud itu bersih dari segala sesuatu selain Allah. Nah, maka nanti duduk di tauhid yang 4 tadi, zat, sifat, asma dan af'al itu. Jadi kalau bahasa umumnya bagaimana dulu kita turun ke bumi dalam keadaan suci bersih. Nah, bagaimana supaya naik pulang ke Allah nanti juga dalam keadaan suci bersih. Satu. Yang kedua ada pemahaman apa yang maksud menjaga itu. Menjaga itu artinya supaya enggak berubah. Ini maaf kalau beda pendapat. Ya, ada pemahaman seperti itu. Kalau dulu turun ke bumi dalam keadaan
bagus, ya, Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, akankah ketika kita pulang nanti masih bentuknya masih kayak gini, atau sudah jadi monyet, atau sudah jadi babi? Masya Allah. Makanya ada yang berpendapat gini, nanti dikubur nanti dikasih 7 macam pakaian, silakan pilih. Ya, mana pakaian itu apa yang kita terapkan dalam hidup kita, gitu. Ya, mungkin ada pakai yang belang-belang, ada pakai yang panjang, gitu, kakinya 1000. Atau memang seperti ini. Makanya maaf, dalam keyakinan orang Jawa itu kita mengenal ada yang menitis tauhid. Nah, yang duduk di tauhid itu yang akan kekal, Pak. Yang tidak duduk di tauhid tidak akan kekal. Sebab yang sifat bapa itu cuma Allah. Jadi kita sebenarnya, kalau menurut saya, kita ngaji begini, ngaji ketuhanan, ngaji tauhid, itu ya, berzikir, bukan urusan pahala sama surga, bukan. Urusannya mempertahankan ini. Mampu nggak bertahan kita sampai mati, nanti kayak gini juga bentuknya, apa udah berubah? Makanya waktu Isra Mi'raj diperagakan kepada Rasul. Rasul melihat ada separuh orang, separuh binatang. Kenapa? Enggak kekal. Ya, enggak sempurna. Ya, jadi jangan kita lihat kebaikan yang kita pandang, oh ini bersedekah baik, baguslah itu. Cuman itu tadi jawabannya benar semua, cuman enggak terdaftar, Pak. Sebagai siswa itu. Itu aja kira-kira, Pak, ya. Makasih. Saya juga pengen saya sedikit untuk mendidik buat kita. Saya mendapatkan satu pemahaman. Ketika kita berpikir soal filosofi, ada satu kelemahan kan. Kelemahan yang paling tidak melihat daripada segi objek, tapi subjektif saja. Yang pertama. Kedua, saya memahami bahwa wahyu yang diberikan oleh Allah yang pertama melalui Rasulullah kan hanya perintahnya ikra, membaca. Bacalah. Tidak diperintahkan untuk berpikir. Dalam Al-Quran kan hanya banyak berpikirlah, gitu kan, supaya kita berpengetahuan. Nah ini satu-satu yang pemahaman saya. Padahal Allah kan menurunkan wahyu pada Rasul kan hanya ikra, bacalah sampai 3 kali kan. Tentu yang kita baca kan bukan kita baca masjid taklim, masjid nulis, bukan seperti itu. Tapi bacalah tentang ayat kauliyah dan kauliyah. Itu Ustaz yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran saya memacamnya juga ada namanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini ketika kita membaca secara syar'i, sudah selesai syar'i kita paham, ayat itu tercipta, terlaksana. Tapi nampaknya secara syar'i kan tidak cukup. Harus ada tarekat, ada hakikat. Hal seperti ini bagaimana Pak pemikirannya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancukia pisau sirawi ketungkek batang lintabung, silodang ambilkan niru, satitiak jadikan laut, sakapa jadikan gunung, sakapa jadikan guru, sakapa jadikan gunung. Jadi artinya alam takambang jadi guru. Satitiak jadikan laut, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Jadi namanya belajar, berpikir itu membaca, Pak. Jadi membaca itu bukan baca tulisan. Membaca itu supaya kita ngerti, kan gitu. Makanya ayat Allah itu bukan hanya yang tertulis dalam Al-Quran. Alam takambang jadi guru. Ini baca nih. Kenapa orang ini banyak datang ke sini? Baca. Kenapa gelas ini ada di atas meja? Baca. Kita ini baca tulisan tapi tak mengerti apa yang dimaukan oleh Allah. Ya. Jadi membaca itu bukan hanya baca tulisan begini. Berpikir, baca toh. Alam takambang jadi guru. Itu namanya iqra, membaca. Nah makanya banyak di antara kita mungkin membaca ayat-ayat Al-Quran yang tertulis dalam Al-Quran tapi belum menemukan pesan suci yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena ini nggak berpikir. Berpikir itu membaca, Pak. Jadi jangan hanya membaca tulisan. Tujuan membaca supaya mengerti, kan? Ya, tujuan baca kan begitu, bukan hanya nyanyi. Makanya Al-Quran itu bukan nyanyian, Pak. Ya, walaupun kita tidak anti dengan seni baca Al-Quran, enggak, bagus itu. Cuman bukan hanya itu. Tujuan Al-Quran bukan untuk dinyanyi-nyanyikan, bukan dilagu-lagukan, tapi diikuti petunjuknya. Ya, ini kita ini berkembang.
banyak lah, alhamdulillah sudah berkembang tahfizul Quran, itu bagus. Cuman bukan hanya hafal, bukan, tetapi ikuti petunjuknya. Bukan hanya dimusabaqahkan seninya. Allah nggak butuh itu, nggak. Ya dah. Ini kan kita bangga karena bagus bacaannya, seni baca Quran. Ya baguslah untuk seni. Tapi Al-Quran bukan itu tujuan. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk buat manusia. Baca toh. Tulisannya baca, maksudnya temukan. Ya dah. Berpikir. Ya. Ya, contoh banyak contohnya itu ya. Misalnya ketika bicara Isra Mi'raj, makanya saya bilang rata-rata kalau sudah peringatan Isra Mi'raj itu ceritanya tentang sholat aja itu. Ya kan? Kadang-kadang yang menjadi apa tren itu apa? Yang banyak humornya, gitu. Tapi pesan suci dari peristiwa Isra Mi'raj tidak ditemukan. Ya kan? Mana pesan sucinya itu untuk kita terapkan dalam hidup kita ini? Kalau saya melihat itulah satu perjalanan menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, kalau ingin kembali ke Allah, contohlah perjalanan Isra Mi'raj. Ya, siapa pelakunya? 3, Muhammad, Jibril, Burak. Siapa yang akan menghadap? Muhammad. Ya, Jibril sebagai apa? Pembimbing. Cari pembimbing. Kita ini kan merasa hebat sendiri, nggak mau belajar lagi, nggak ada pembimbing. Ya dah. Jadi kalau menghadap Allah cari pembimbing, mursyid namanya. Sudah ketemu pembimbing, dikasih kendaraan, burak. Apa itu burak? La ilaha illallah, itu kendaraan, itu buraknya. Jadi kita menghadap Allah, cari guru pembimbing, nanti guru pembimbing ngasih kendaraan. Apa itu? Burak. La ilaha illallah. Tapi kan nggak banyak orang berpikir begitu. Kenapa Nabi itu menghadap Allah dari haram ke Aqsa? Kenapa dari Aqsa baru naik ke langit? Bukankah bisa saja Nabi itu dari haram langsung aja ke langit? Lagi-lagi linuriyahu min ayatina, karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Apa itu? Memperagakan. Begini loh caranya kalau akan menghadap Allah. Dari haram ke Aqsa itu zahir, nyata, perjalanan yang nyata. Aqsa ke langit ghaib, batin. Kalau begitu mesti menempuh 2 perjalanan, syariat zahiriyah, hakikat batiniyah. Kalau nggak pakai itu nggak bisa. Tapi kan nggak banyak orang berpikir begitu. Yang dipikirkan cuma sholat aja. Nah lalu katakan banyak orang yang sholat tapi masih maling juga, kan gitu. Enggak, yang kita katakan sholat itu yang mana? Nah ini dulu nih. Apa berdiri rukuk yang tidak sujud itu namanya sholat? Itu perbuatan sholat. Bisa saja tubuhnya sholat, hatinya enggak. Ruhnya enggak sholat, enggak. Yang dipikirnya gimana caranya supaya cepat selesai. Karena udah hafal, cepat ya. Yang dipikirkannya bagaimana caranya supaya dikatakan orang rajin ibadah. Sehingga kalau riungan dipanggil suruh doa. Gitu. Lain lagi ceritanya nih. Masya Allah nih. Nama yang salat benar Pak ya, inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi salat yang mana? Nah dalam Al-Quran kita menemukan ada 3 model. Ada yang pertama, salat itu untuk diri kita, maka kita bawalah ke diri kita. Mana yang mustah diri kita nih? Diri kita ini bagi 3. Leher ke atas, 1 bagian. Dari leher sampai ke pinggang, itu 1 bagian. Pinggang sampai ke kaki, 1 bagian. Nah kalau istilah dalam tasawuf, yang di bawah kaki itu melaksanakan, yang di dalam ini, yang di tengah ini meyakini, yang di atas itu memerintah atau memberi titah. Kalau begitu dalam tasawuf siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan Adam. Terus yang meyakini siapa? Muhammad. Yang merintahkan siapa? Allah. Maka Adam, Muhammad, Allah. Nah yang mesti gimana? Di tengah-tengah badan ini.
Nah, di badan ini ada apa? Ada jantung. Jantung itu apa? Lambang hati. Kalau begitu yang di tengah itu apa? Ingat hati kepada Allah. Itu salatnya orang tarekat. Ini tunggang tunggih, tapi hatinya ingat utang belum bayar, ingat kredit macet, nggak ingat sama Allah. Pantasan selesai sholat maling dia. Nah, kan gitu. Karena di dalamnya nggak sholat. Nah, yang ketiga itu disebut sholatud daim. Apa itu sholatud daim? Berkekalan. Sekali sholat seumur hidup sholat. Maka ada istilah saya, ada sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Seperti apa sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat, insya Allah nanti akan datang kita jelaskan. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Assalamualaikum. Ya. Salam. Ya, pada saat kita meninggal mati, kan ini kan pakaian kubur yang jadi misalnya siksa kubur Bu ya. Pada saat kita mengalami siksa kubur, apakah perlu itu dikembalikan lagi kepada jasad kita yang ini? Kan kalau tidak dikembalikan, apa gunanya menyiksa badan? Kalau pertanyaan sama dia apa ya? Sekarang gini, kalau bapak sudah nggak mau pakai baju lagi, diapain bajunya? Disimpan. Simpannya di mana? Almari. Iya, pakaian apa? Di almari lah simpannya. Masa dikubur? Nah, kalau pakaian di almari, kalau tubuh ya dikubur, Pak. Itu almarinya itu. Ya. Siapa yang merasakan? Ya ruhnya itu. Kalau jasanya nggak, coba gini, buka baju bapak yang rompinya apa nama itu? Porjali mas itu. Umpama ini contoh, maaf Pak Ketua ya. Ini contoh aja ya. Nanti rompi bapak itu bapak buka, bapak cincang-cincang begini sampai hancur. Bapak kesakitan nggak? Enggak. Cuman ketua yang sakit hati. Masa rompi porjali mas cincang-cincang? Bapak nggak kesakitan enggak ada? Itu pakaian bapak yang cincang-cincang itu kan? Yang itu yang dikubur itu pakaian. Bapaknya kemana? Maka yang merasakan roh bapak itulah. Ada. Jadi nggak usah dikubur sekarang aja. Coba lihat orang mati sebelah. Pencet-pencet yang mati itu nggak ngerasa nggak? Sakit nggak Pak? Enggak katanya. Kan ruhnya sudah nggak ada di sebelah itu. Ruhnya sudah minggir ke sebelah. Jadi nggak usah dikubur dulu. Orang yang sehat, yang masih lumpuh itu, coba tanya itu. Aduh, nggak ngerasa ini katanya. Pencet ini nggak kerasa katanya. Sakit nggak Pak? Enggak katanya. Nah, ruhnya sudah nggak ada di situ. Jadi yang merasakan susah senang terruh. Ruhnya itulah yang diri bapak itu. Ada. Maka saya bilang daya tubuh itu pakai, walaupun pakaian jangan pula diabaikan. Bapak kalau nggak pakai baju itu lagi, itu nggak kelihatan lagi. Takut kami jadi hantu. Nggak kelihatan. Jadi ini pakaian dunia ini. Cuman kalau bisa, sekarang kan orang kan banyak bikin lemper itu Pak sekarang. Bungkusnya bukan lagi dari daun pisang Pak, pakai telur. Telur yang sudah didadar itu dimakan semua itu Pak, nggak dibuang nggak. Nah bagaimana seperti itu? Jadi bungkusnya yang bapak pakai itu jadi telur dadar gitu. Bisa dibawa ke sana gitu. Kalau bisa, kalau nggak pakai daun pisang dibuang kawan. Itu Pak ya. Jadi artinya yang merasakan itu ruh kita itu ya. Tapi kan Allah Maha Kuasa. Bisa saja ya Allah kembalikan jasadnya, bisa saja ya Allah Maha Kuasa kok itu. Nah, cuman bentuk ruh bapak itu ya sama seperti jasad inilah ada. Jadi kalau Allah berkehendak itu ya bisa muncul lagi itu dari bawah. Makanya orang mati itu ada mati dalam syariat, ada mati dalam tarekat, ada mati dalam hakikat. Orang mati dalam syariat tubuhnya dimakan cacing, makan belatung ya, yang gemuk-gemuk banyak belatungnya.
Itu mati dalam syariat, duduk di syariat. Ada mati di dalam tarekat, mengerin. Ya, nggak hancur, karena nggak mau makan. Ya, utuh, mengerin. Ada mati dalam hakikat ma'rifat, seperti hidup, tapi dia mati. Ini kan yang beberapa tahun yang lalu itu ada banjir bandang di Uhud, sampai jenazah syuhada Uhud itu banyak yang keluar. Itu salah satu ditemukan syuhada Uhud itu Hamzah, Sayyidina Hamzah. Begitu diangkat, bajunya kayak baru kemarin dikubur. Diangkat, darah segar masih netes. Udah 14 abad yang lalu itu, Pak. Diangkat masih darah segar netes itu. La ilaha illallah. Jadi itu apa namanya? Ya, kekuasaan Allah. Ya. Jadi tinggal milih mau dimakan belatung apa enggak itu. Ya. Jadi orang yang mati dalam hakikat dia seperti hidup. Orang mati dalam ma'rifat kembali kepada Allah. Bisa saja tubuhnya sudah enggak ada. Banyak ulama seperti itu, digali nggak ada lagi, jangankan tulangnya, kain kapan sudah nggak ada. Salah satunya yang saya pernah cerita itu apa namanya, Haji Syekh Ghalib yang di Pringsewu, digali sudah nggak ada, kosong. Jangankan apa namanya tulangnya, kain kapan sudah nggak ada. Nah, tinggal kita milih yang mana, yang maunya. Ya, mau dimakan belatung ya silakan aja. Kalau bisa jangan, ya. Kembali ke Allah, Pak. Kata. Saya kira itu aja. Ya. Kalau nggak puas ya puas-puasin sendiri, Pak. Karena saya bukan pemuas, kata. Makasih. Baik Bapak Ibu, ini hari agak siang ini. Kita tutup dengan doa dan keparat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu alhamdulillah dari subuh berbagi ini apa yang disampaikan kita amalkan dalam tiga dan kami informasikan bahwa malam depan itu memberikan materinya itu besar-besar di baik juga sudah bersedia. Kalau ada jemaah yang ada waktu maka kemaslahatan untuk kali subuh saya bahas subuh di demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين